manusia yang tidak sampai ke tingkat ilmu ini, maka dia tidak dikatakan alim atau berilmu secara hakikat, walaupun dia telah menguasai sejuta kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabatku, sahabat tilawah semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih bagi yang sudah berkomentar, like dan subscribe-nya. Semoga berkah. Hadirin yang kami hormati, ternyata jika kita tidak sampai ke tingkatan ini yang akan kami bahas ini, ternyata walaupun dia menguasai sejuta kitab, berilmu pengetahuan yang tinggi, jika tidak sampai ke tingkatan ilmu ini, ternyata secara hakikat itu belum dikatakan alim atau berilmu sungguh atau pandangan Allah atau secara hakikat. Ini saya menemukan dalil dan keterangannya di dalam kitab Sirrul Asrar yang berbunyi, faman lam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitab bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah. Yang artinya semua manusia yang tidak sampai ke tingkatan ilmu ini, maka dia tidak dikatakan alim atau berilmu secara hakikat, walaupun dia telah menguasai sejuta kitab, karena dia tidak mencapai derajat rohaniah. Nah ini sahabatku, makanya saya memberanikan diri membuat channel tilawah semesta ini tentang membahas ilmu makrifat, karena dari keterangan ini sudah memberi penjelasan kepada kita semua bahwa ilmu makrifat atau ilmu makrifatullah itu benar-benar ada kekhususan dan benar-benar penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kita ketinggalan. Ibarat zaman ini yang telah maju, canggih dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, tapi kita juga jangan sampai melupakan atau ketinggalan dengan jati diri kita yang sebenarnya, dengan judul kenapa kita diciptakan, kenapa kita dihidupkan, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam hadis qudsi yang berbunyi, yang kuntu kangzan makhfiyan, yang itu khalaqtul khalqa, yang itu tuh ya, yang aku adalah pembendaharaan, sebuah gudang, itu pembendaharaan ya istilahnya secara tafsirnya. Aku ciptakan makhluk agar menemukan dan agar tahu kepadaku, yang itu ya, kurang lebihnya intinya seperti itu hadis qudsinya. Maka dari itu, ini tentang sebuah ilmu yang tingkat tinggi
Sampai ada salah satu jemaah yang bertanya, katanya untuk apa sebenarnya belajar ilmu makrifat itu dan apa wasilahnya. Nah, ini sangat bersangkutan dan pertanyaan yang sangat bagus. Tentu saya jawab ada wasilahnya untuk belajar ilmu makrifat ini. Ya tadi saja kita semua kan tidak boleh melupakan Tuhan kita. Karena jika kita semua lupa kepada Tuhan, apalagi nanti di akhirat setelah kita mati baru datang ke alam kubur saja, menurut keterangan di penerangan umum banyak yang menerangkan seperti ketika 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah, maka akan datang malaikat 2, malaikat munkar dan nakir. Kemudian malaikat tersebut memeriksa atau mentakoni kita. Kemudian apa yang ditanyakan, yang diperiksa, kan ada pertanyaan salah satunya itu marobuka, yang artinya siapa Tuhanmu atau mana Tuhanmu. Nah, di sini kalau ruh kita tidak punya rasa tahu, berarti kan tidak bisa menjawab itu. Kalau kita tidak bisa jawab, berarti sudah dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Maka dari itu pantesan tidak dikatakan berilmu, walaupun manusia itu menguasai 1 juta kitabun atau sangat ahli dalam bidang pengetahuan pun, jika tidak sampai ke tingkatan ilmu ini, pantesan tidak disebut berilmu secara hakikat atau di dalam pandangan Allah. Coba kita tafakuri ya di sini. Kalau kita tahu ilmunya, contoh seperti tentang malaikat yang barusan dibahas, malaikat itu semua kan sudah pada tahu bahwa malaikat itu adalah sejenis cahaya. Pasti bahasanya juga bahasa cahaya. Kalau kita tidak mengerti hal itu, tentu ruh kita tidak akan bisa apa-apa. Karena untuk pemeriksaan itu kan tidak bisa dihafalkan. Nah, ini kita itu harus mengetahuinya. Maka dengan ini marilah kita bersama-sama belajar untuk mentafakuri dan suluk kepada Allah. Mendaki atau istilah Sunda itu ngambah ya, carilah guru suluk yang benar-benar ahli dan harus berhati-hati, jangan salah pilih, karena tidak semua guru, ustadz, kiai yang terpilih menjadi seorang guru suluk. Kalau guru pengetahuan mah percaya pasti ada, bahkan banyak di tiap tempat juga ada. Tapi untuk guru suluk ini kita harus mencarinya dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih pasti kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Karena biasanya guru suluk itu orang yang benar-benar seorang kekasih Allah, bahkan sudah tidak memandang dunia lagi. Ya istilah kasarnya ya, tapi maaf ini gak ada maksud nyindir atau apa ya.
biasanya kalau yang benar-benar kekasih Allah, seseorang yang mencari beliau itu benar-benar ingin belajar, biasanya itu tidak akan minta biaya. Karena zaman sekarang ini sekurang-kurangnya banyak yang jadi istilahnya jatuhnya ke materi. Nah, karena yang benar-benar mursyid atau yang guru suluk biasanya cukup melihat keseriusan kita. Salam tilawah semesta.